Halo teman-teman POSI, kita sudah kedatangan Ibu Dewi, Ketua Ikatan Guru Indonesia Sumatera Utara. Halo Bu Dewi. Ya, halo Pak Roji. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Ini Ibu yang sangat sibuk. Tidak juga. Udah mungkin 4 bulan lalu udah diajak podcast. Baru ini sempatnya ya. Iya, mohon maaf. Iya. Oke. Ke depan saya ingin ngulik ini pendapat Ibu tentang pendidikan, karena Ibu sudah berapa tahun di pendidikan, Bu? Saya jadi guru dari tahun 1999 ya. 999 ya. Iya, sudah 20 berapa? 3 tahun. Ya, jadi memang cukup lama kita berada di dunia pendidikan ya. Alhamdulillah. Siap. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya ke Ibu, dulu Bu Dewi kecilnya di mana? Ya. Kemudian SD, SMA, kuliah sampai sekarang. Boleh ceritain, Bu? Iya, baik. Saya masa kecil saya itu ya ikut orang tua saya. Kami bertempat tinggal di daerah Perumnas Helvetia. Nah, kemudian orang tua saya kan pindah ke daerah Tanjung Gusta. Kemudian saya SD-nya di SD Perguruan Nasional Khalsa. Waktu itu memang sekolah yang lagi ngetop-ngetopnya karena bahasa Inggrisnya. Jadi orang tua saya menyekolahkan saya beserta adik-adik saya di sana semuanya. Khalsa di mana tuh? Khalsa itu di Jalan Teuku Umar. Dulu sekolah sempat tutup dan sekarang sebenarnya sudah buka lagi. Yang dekat San, bukan? Yang di dekat San itu. Depan San Plaza itu ya? Iya, yang pas di belakang Kuil ya, di situ iya, dia. iya. Jadi saya sekolah dulu India. Sekolah India. Dulu itu sekolahnya itu sangat bagus sekali. Siswanya juga banyak. Dan banyak juga peserta didiknya itu yang Tamil itu kita dibedakan. Kalau untuk yang nasional itu pagi, kemudian kalau untuk yang khusus India itu dia itu sekolah sore gitu. Karena orang India jago bahasa Inggris, Bu ya? Iya. Saya ingat betul kan, saya juga nggak tahu kenapa orang tua saya menyekolahkan kita sekeluarga di sana gitu. Terus kemudian saya SMP-nya itu di SMP Negeri 6 Medan, sekarang SMP Negeri 7 Medan. Kemudian saya SMA di SMA swasta Harapan ya, Spenhar. Harapan. Ya. Lima Harapan, Bu. Alumni Harapan. Ya, kalau alumni Harapan banyak teman-teman ya yang alumni Harapan. Kemudian kuliahnya S1-nya itu di dulu IKIP ya, IKIP. Saya sempat kuliah 2 tempat. Waktu di tahun kedua saya ambil coba ikut lagi, dulu kan UMPTN namanya. Saya ambil di USU, lulus di Fakultas Pertanian USU. Jadi kuliahnya 2. Ya berlangsung saya di USU itu sampai semester 5 gitu. Kemudian dapat jodoh di Fakultas Pertanian. Udahlah. Jadi saya ke pertanian itu kayaknya nyari jodoh. Udah dapat jodohnya. Ya udah, saya nggak lanjutin kuliahnya. Yang di IKIP yang saya selesaikan. Saya juga dapat beasiswa TID. Jadi begitu tamat langsung ditempatkan menjadi guru. Gitu. Langsung mendapat penempatan menjadi guru. Gitu Pak Roji, perjalanan singkat hidup saya. TID itu apa tuh, Bu? TID? Tunjangan Ikatan Dinas. Ya. Ya, jadi kemarin gitu kita tamat, sudah kita langsung ditempatkan gitu. Nah, saya penempatan pertama saya itu di SMP Negeri 1 Lubuk Pakam. Di Lubuk Pakam, alhamdulillah. Berarti PNS di Deli Serdang lo ya? Iya, PNS di Deli Serdang. Kemudian suami saya pindah tugas ke Sumatera Selatan, saya ikut ke sana. Kemudian balik lagi. Kemudian suami saya tugas ke Simalungun, saya ikut pindah ke Simalungun. Nah, dari Simalungun baru kita pindah ke Medan. Agak-agak sulit juga Bang ngurus pindahnya tuh, Mbak? Ya, tapi alhamdulillah selalu dimudahkan. Selalu dimudahkan ya? Selalu dimudahkan. Ada aja jalan untuk mengurus pindah-pindah saya itu. Kalau boleh tahu suami di mana tuh, Bu? Di perkebunan. Perkebunan, oh iya. Swasta. Perkebunan ya? Iya. Oh iya. Siap. Iya. Ya, jadi Bu Dewi, saya lihat di Facebook kemarin ada Ibu
ikut kegiatan di Prancis itu ya. Oh. Itu kegiatan apa tuh? Itu saya ke Prancis, kegiatan pelatihan itu ada 2 kali. Oh, 2 kali ya? Ya, yang kemarin tuh saya ke Prancis yang ketiga. Yang pertama itu waktu itu kita dapat undangan dari yang pertama tahun 2011 kita dapat undangan dari Inno Program, itu foundernya Mika van Hanen yang di Finlandia. Kita karena bekerja sama di dalam hal penanaman pohon, ketika mereka conference kita diundang ke Finlandia dan semuanya difasilitasi oleh Inno Program gitu. Inno Program. Iya. Jadi saya waktu di tahun 2011 tuh saya ke Prancisnya itu jalan-jalan gitu ya. Karena udah di Eropa kan, karena kita visanya visa Schengen ya. Iya, Kan bisa ya ke beberapa kemana-mana ya. Kemana-mana, ke beberapa negara gitu. Nah di tahun 2014 saya ikut waktu itu dari SMEO. Kemudian ada info mengenai IPSI, ada pelatihan International Based Science Education di Prancis yang dilaksanakan oleh pemerintah Prancis dan LAMAP. Saya itu ikut aja gitu, ikut mendaftar dan alhamdulillah terpanggil, dan itu pun juga dibiayai oleh pemerintah Prancis gitu. Kemudian untuk yang kegiatan yang ketiga kemarin tahun 2022 ya, yang di Prancis juga. Nah itu kegiatannya mengenai climate change. Jadi sebelum saya yang ke Prancis ini yang yang mengenai climate change, kita juga sudah ada beberapa kali kegiatan yang dilaksanakan oleh ISTIK. ISTIK itu Institute Science Technology yang di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Jadi ketika penandatanganan MOU mengenai climate change di beberapa negara, waktu itu ya alhamdulillah saya diundang. Saya juga nggak tahu diundangnya itu bagaimana. Tiba-tiba sudah berada bersama pejabat-pejabat itulah semuanya di situ, dan mereka sains, kita menghadirinya mengenai mengenai climate change yang dilaksanakan organize-nya itu dari Prancis juga gitu, dari OCE. Dan setelah itu kan ada pelatihan tuh ada beberapa kali yang di Kuala Lumpur, kemudian juga di Langkawi. Nah kita selalu diundang untuk itu. Jadi yang di Prancis itu tuh adalah tahap berikutnya. Jadi ketika mereka melaksanakan kegiatan di Prancis, ya kita kembali lagi itu membuat memasukkan lamaran, bukan lamaran sih, mereka kan buat pengumuman tuh. Kita mendaftar gitu ceritanya ya, kita mendaftar, ya alhamdulillah kepanggil lagi gitu, masya Allah. Luar biasa ya. Iya padahal kan cuman isi esai aja, terus ya kita buat aja apa yang kita kerjakan selama ini. Betul. Jadi sebelumnya itu memang ada riwayatnya kenapa saya ikut yang climate change di Prancis itu, karena sebelumnya kita juga sudah mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan dari mereka. Jadi gitu. Bu Dewi berani mencoba ya, berani masukkan ini. Nah yang lebih lucunya yang tahun 2019 yang ke Cina gitu. Yang di Cina, gimana tuh? Yang di Cina itu kan ada siswa dan juga ada guru. Nah di siswanya itu pas kebetulan juga anak saya kan berada di kelas kelas 9 waktu itu di Siti Hajar. Jadi kita sama-sama apply gitu, sama-sama buat. Nah yang kepanggil kan anak saya. Saya nggak kepanggil, nggak berhasil gitu kan. Karena waktu itu programnya teacher workshop training gitu. Artinya kan untuk guru. Nah ada juga yang untuk studentnya, untuk siswanya. Jadi yang teacher workshopnya itu saya tidak bisa ikut gitu kan, tidak berhasil karena sudah ada yang lain yang masuk. Nah tiba-tiba saya ditelepon dari SMEO, Bu Dewi ini kita diminta untuk membuat kurikulum Civitalization kurikulum, membuat kurikulum peradaban mengenai sains yang ada di Indonesia. Bu Dewi mau nggak masuk tim? Ya mau kali lah gitu. Waktu itu ditelepon dari SMEO Kitab kan, ya mau. Saya bilang oh ya udah, akhirnya diurus semua. Akhirnya berangkatlah saya untuk menyusun kurikulum peradaban mengenai itu, mengenai perkembangan ilmu sains di Cina. Dan di situ saya bersama dengan waktu itu direktur
Kitab Ibu Indarjani ya, Bu Indarjani. Iya, beliau sekarang sudah pensiun. Iya, gitu. Jadi ya tidak disangka-sangka. Semuanya mengalir aja gitu ya kan. Sudah banyak pengalaman ikut itu Bu ya, pelatihan workshop ya. Pertama tadi di Finland. Iya, 2011. Oh iya. Sebelumnya itu kita kegiatannya itu sering di Kuala Lumpur mengenai lingkungan, kegiatan INU. Jadi gimana menurut Ibu pendidikan di Finland itu yang udah pernah ke sana ya? Saya 2011 ya ke sana. 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu dan kita di sana itu memang ada kunjungan ke sekolah. Ada ya. Melihat mereka belajar seperti apa gitu. Ya memang seperti ya kita udah tahu sih sebenarnya apa yang kita maui gitu ya. Kita kan mau menghadirkan dunia nyata di dalam pembelajaran, mereka sudah melakukan itu gitu. Jadi memang baiklah, dan saya beruntung sekali pernah ke Finland dan merasakan aura pendidikan di sana itu seperti apa. Gitu. Apa yang bisa kita ambil Bu ke Indonesia nih? Kalau dari yang sana untuk gitu, mengenai pendidikan itu ya. Betul. Ya sebenarnya maunya itu kita itu mengajarkan anak itu ya tidak hanya teori saja. Sepertinya kan kita kan lebih ini kalau dipraktekkan gitu ya Pak ya, kalau dipraktekkan kemudian dihadapkan dengan hal-hal yang nyata gitu. Jadi ya, tidak hanya apa namanya tidak hanya teori-teori sajalah gitu. Kayaknya lebih berkesan kalau anak tersebut walaupun pembelajaran sederhana tapi kita hadirkan kelas nyata itu di dalam kelas. Itu yang dinamakan kontekstual? Kontekstual. Betul ya? Kita sudah lama tahu mengenai kontekstual, tetapi ya begitulah. Jadi kita ya saya khususnya ya mungkin untuk kedepannya akan lebih fokus lagi di dalam mendampingi Bapak Ibu guru untuk melakukan pembelajaran kontekstual di dalam kelas. Katanya kan di Finlandia agak santai ya, yang katanya nggak ada PR. Iya. Jam sekolahnya pun ya hanya itu jamnya tidak terlalu panjang. Karena mereka itu kalau yang saya lihat itu memang kemarin itu kan kita ke tingkat SD, tetapi mereka itu memang melakukan pembelajaran semuanya itu dengan senang gitu. Ketika pembelajaran ketika pembelajaran di kelas itu memang diminta anak-anak itu untuk berpikir. Jadi kemarin itu kalau saya juga lupa ya. Mereka disuruh belajar mengenai apa, padahal cuma warna. Waktu itu mengenal warna-warna sama SD, tapi dari warna itu kan dari warna dasar nanti bisa menjadi warna, kan ada warna primer, warna sekunder, warna tersier. Kemudian nanti sampai akhirnya ke kupu-kupu dan sebagainya. Jadi dia tuh berkembang semuanya di situ gitu. Tidak hanya belajar mengenai warna sudah cuma di warnanya saja, tidak. Tetapi kebermaknaan itu sampai digunakan kemananya itu terkait di sana gitu. Bagaimana pencampuran warna, zat apa yang digunakan sampai ke situnya. Dan anak-anak itu juga memang aktif gitu. Dan di sana kan kita kemarin tuh ketemu dengan dari kedutaan Indonesia yang selalu mendampingi kita, Pak Andi, saya ingat namanya Pak Andi Aron. Beliau bilang kalau untuk yang di tingkat dasar itu yang menjadi guru di Finland itu adalah mahasiswa terbaik universitas dan dia harus doktor untuk di SD di tingkat dasar. Nah, kita kan kebalik-balik, mana ada dokter yang mau ngajar Iya di juga SD. Bu ya. Malah yang SD harus dokter ya. Dan lulusan terbaik universitas. Terbaik. Malah yang nggak terbaiknya ke SMA gitu ya. Iya juga ya. Itu yang saya tahu dari beliau begitu. Iya betul juga tuh Bu, karena kan basic itu yang penting Bu ya. Iya, di guru dasar SD, itu. iya. Dan kita ketika masuk di kelas musik ya anak-anak itu pada bermain musik gitu. Ada yang
semua bermaestro dan rekamannya masih ada. Saya iniin semua. Kadang suka ngeliat lagi seperti itu gitu. Jadi masing-masing ya. Kemudian mereka juga ada kelas kelas seni ya. Jadi kalau pas seni itu ada yang kelas menjahit. Mungkin yang kami datangi waktu itu sekolah yang khusus untuk seni mungkin ya, karena dia arahnya ke sana. Alat musiknya itu memang mereka memainkan alat musik, lengkaplah dia di situ. Kemudian seperti ini ada yang seingat saya sampai pertukangan-tukangan kayak kayu-kayu apa gimana gitu. Mereka lemari itu penuh dengan alat-alat pertukangan gitu apa semua, sampai mereka membuat label-label nama apa semua dari kayu. Dari kayu itu bagaimana cara menghaluskan kayu, memahat sehingga menjadikan itu sesuatu yang berharga dan bernilai itu. Mereka kerjakan semuanya di sekolah dan alatnya itu semua ada di sekolah gitu. Itu yang saya lihat pada waktu itu. Dan ada juga kelas menjahit, kelas merajut dan sebagainya, itu ada semua di situ. Itu SD. Itu SD. Bukan SMK ya? Bukan SD sekolah dasarnya. Sekolah lah. dasarnya itu ya. Kecil-kecil ya. Iya. Apa saya salah gitu? Itulah ingatan saya waktu 11 tahun yang lalu tuh ya seperti itu gitu kan. Itu jadi dia memang fokus, jadi belajar itu ya tidak hanya sekedar teori tetapi didampingin dengan alat-alat dan bahan, sehingga setelah itu mereka langsung mengerjakannya. Kemudian kalau di sana barang-barang yang pabrik itu murah, hasil pabrik, tapi kalau barang-barang buatan kita sendiri, buatan tangan ya, handicraft atau apa sih, buatan tangan itu harganya mahal banget dan mereka sangat menghargai buatan dan hasil karya seni dari kita itu, mereka sangat menghargai dibandingkan dengan buatan pabrik. Betul. Pabrik tuh harganya murah-murah gitu. Tapi kalau namanya udah hasil rajutan, buatan ini itu harganya luar biasa. Gitu ya. Kembali lagi ke Indonesia, memang semuanya kan ada plus minusnya ya. Kita juga negara berkembang, penduduk kita juga banyak. Kemudian ya pendidikan kita pun sampai saat ini saya rasa masih bagus ya, masih bagus disesuaikan dengan kondisi kita sekarang ini. Apalagi sekarang ini sudah ada kurikulum merdeka yang memang mendekatkan dunia nyata ke dalam kelas anak-anak kita. Dan kita juga sekarang ini kan sedang digalak-galakkan untuk melaksanakan pembelajaran berbasis problem dan berbasis project. Saya pikir kalau kita fokus melakukan itu, mudah-mudahan peserta didik kita itu nanti akan mampu terciptanya peserta didik yang bernalar kritis dan mampu memecahkan masalah di dalam kehidupannya. Saya pikir itu. Karena kita ingin mencetak generasi problem solver, Bu ya? Iya, problem solver. Problem maker ya? Bukan problem maker. Nah, kalau problem maker ada kasihan. Iya, begitu. Jadi memang beda ya kalau di luar negeri dengan di dalam negeri itu kan semuanya kan berbeda, kulturnya berbeda, semuanya berbeda. Jadi nggak bisa plak-plak kita contoh nggak bisa beda Faktornya. Dengan karakteristik kita juga berbeda, dengan kekayaan alam dan sebagainya kita juga berbeda gitu. Sistem Jadi mungkin pajaknya, sistemnya juga berbeda. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Yang paling penting bagaimana Bapak Ibu guru mampu menghadirkan kelas nyata, tidak lagi anak-anak itu disuruh menghayal gitu ya kan. Anak-anak disuruh menghayal dengan textbook gitu. Maunya kalau sebisa mungkin kita menghadirkan hal-hal nyata di dalam pembelajaran kita. betul. Iya. Dan sebaliknya katanya di Cina dan Korea malah lebih ngeri lagi ya. Gitu, apa ya? Malah sampai sore pulang, sampai malam gitu ya. Makanya saya bilang kan berbeda-beda. Beda-beda ya? Iya, waktu di Vina tuh semuanya fun. Dan di sana kan juga penduduknya tidak banyak. Nggak banyak sedikit. Waktu itu dan mereka dibiayai negara semuanya karena saking sedikitnya lah. Pendidikan gratis ya? Iya, pendidikan gratis. Penduduk yang ada di
Finland itu ya berbeda lah cara penanganannya dan Betul, sebagainya. Kalau kita kan penduduknya kan jumlahnya banyak itu ya. banyak, Dan pulau-pulau. dan berpulau-pulau. Ya tidak sama. Sedangkan untuk di Indonesia aja antara di kota dengan di kabupaten kota dengan di daerah tertinggal itu perlakuannya harus berbeda, tidak boleh sama. Iya, betul. Kalau disamakan wah kacau. Kacau makanya itu. Iya. Jadi kita berbaik sangka saja sama pemerintah. Betul. Pemerintah pasti sudah memikirkan yang terbaik untuk pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Jadi apapun yang disampaikan dari kementerian, dari dinas pendidikan kabupaten kota, ya sudah kita laksanakan saja. Semuanya, alurnya, tinggal kita berinovasi bagaimana supaya kita bisa memberikan yang terbaik dan bisa kita pahami untuk peserta didik itu sih kayaknya. Di teknis kelasnya, Bu, karena di situ yang dampaknya ya. Yang paling besar itu kan sebenarnya di kelas. Di kelas ya? Itu kan pembelajarannya itu yang tahu itu kan gurunya gitu. Jadi ya teman-teman guru ya harus mampulah untuk meningkatkan kompetensi profesionalismenya, kompetensi pedagogiknya supaya bisa kan memahami peserta didik dan memberikan yang terbaik itu tadi. Dan kami dari Ikatan Guru Indonesia wilayah Sumatera Utara selalu rutin untuk memberikan pelatihan-pelatihan untuk membantu Bapak Ibu guru untuk meningkatkan kompetensinya gitu. Banyak banget pelatihan-pelatihannya. Iya. Kami punya Pak Direktur yang memang sudah komit, yang beliau juga sudah mendedikasikan jiwa dan raganya saya rasa. Beliau tuh selalu menghalu-halukan tuh Mas Purnawanto, beliau selalu komit untuk membuat pelatihan-pelatihan. Dan kami juga tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu guru yang ingin bergabung di IGI, yang ingin berbagi silahkan, akan kita buat sehingga kita bisa memberikan adanya perubahan, adanya masukan-masukan untuk teman-teman guru. Sama seperti kita di FOSI ini kan, alhamdulillah kita bisa berkolaborasi. Ya mana yang bisa kita kerjakan ya itu saja gitu. Betul. Gak usah mikir yang muluk-muluk ya Pak Roji. Iya itu. Apa program terdekat nih Bu Dewi di IGI? Ya program dekat saat ini kita lagi sedang galak-galaknya menggerakkan untuk IKM ya, pengetahuan mengenai IKM, kurikulum merdeka, dan kita sudah melaksanakan 2 batch. Batch pertama itu IGI wilayah, batch kedua rencana nanti untuk tebing, batch ketiga nanti mungkin untuk di Medan itu dalam waktu dekat, yang pelatihan itu. Kemudian kita juga nanti ya sama POSI ya, sama POSI kita akan MOU ya kan Pak Roji untuk melakukan pelatihan kepada guru-guru se-Sumatera Utara bagaimana bisa menjadi guru pendamping pembina OSN Olimpiade Sains Nasional. Ayo guru-guru, ayo Bapak Ibu segera bergabung bersama kita. Tunggu tanggal tayangnya, pelatihannya, dan itu kita rencanakan free ya Pak ya, untuk pelatihan guru. Betul. Dan kita juga bekerja sama dengan POSI juga akan melaksanakan beberapa olimpiade dan MOU bersama sekolah IGI, POSI dan sekolah ya Pak. Jadi bagaimana teknisnya Pak Direktur lah itu yang dan atur. Ini idenya Bu Dewi nih. Pak, ini harus pertama kita seleksi siswanya Bu ya. Iya. Biar kita dapatkan bibit unggul di bidang masing-masing Bu ya. Iya, bibit unggul dapat. Kan kalau misalnya kita anak-anak kita ajak saja berdasarkan keinginan, kan belum tentu anaknya ingin, walaupun dia berminat kan belum tentu dia berbakat gitu. Betul. Kan. Jadi kalau sudah merupakan hasil seleksi di situ kan kita bisa melihat kemampuannya juga, minatnya juga, bakatnya juga, sehingga kalaupun dia kita buat perlakuan itu nanti tidak sia-sia gitu, dia pasti akan berhasil. Didampingi tadi program kita setahun ya Pak Roji ya, setahun akan didampingi setahun dari POSI. Kemudian untuk sebagai alat ukurnya kita akan ada olimpiade setahun mungkin minimal 4 kali ya Pak ya. 4
4 kali atau 2 bulan sekali kita laksanakan olimpiade untuk mengukur kemampuan anak-anak tersebut dari hasil pendampingan yang sudah kita lakukan, dan sampai akhirnya nanti mereka akan siap untuk di ajang yang sesungguhnya, kompetisi yang sesungguhnya. OSN tingkat kota, provinsi. Kabupaten gitu. Bolehlah kita lihat nanti sambil refleksi juga nih. Betul. Mengenai perjalanan kita, tapi paling tidak minimal itu yang bisa kita lakukan. Betul. Untuk anak-anak yang kita cintai itu tadi. Yang penting prosesnya benar Bu ya. Iya, Itu dia. direkrut dulu. Betul. Kita buat seleksi umum dulu, kemudian anak-anaknya diambil berdasarkan passing grade-nya ya kan Pak. Gitu. Karena proses sama pentingnya dengan hasil gitu Bu ya. Iya. Dan kalau nggak ada proses nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Dan kayaknya kalau untuk OSN ini bukan semudah membalikkan telapak tangan gitu. Betul. Ya. Tapi kalau ditekuni itu semua pasti bisa ya Pak, karena kan ada langkah-langkahnya, mulai dari yang tingkat yang mudah, yang sedang, yang sulit. Kalau dia sudah terbiasa berlatih dengan soal-soal yang sulit, pasti dia tentu akan mudah mengurainya. Jadi terbentuklah peserta didik yang bernalar kritis. Yang benar kritis, betul. Yang mampu ya problem solving itu tadi. Betul. Ya Gitu. kita harapkan anak-anak ini nanti jadi calon-calon penerus bangsa ini, Penerus bangsa. pengelola negara ini kan. Yang Ya mampu. kalau nggak kritis pengelola negara ini gawat Bu. Gawat. Kemudian dia juga mampu ya dengan begitu peliknya narasi yang kita buat di dalam soal-soal olimpiade itu, kalau anak-anak kita mampu menjawabnya, itu kan merupakan prestasi juga. Betul. Buat peserta didik kita, Iya sih. Pak. Dia bisa menangkap itu ya. Iya, maksudnya Menangkap. dan menemukan jawabannya. Menemukan jawabannya. Itu asik. Saya ingat dulu waktu saya SMA, saya pernah ikut IMO, International Mathematics Olympiad. Itu cuma 3 soal, waktunya 2 jam. Waktunya 2 jam. Dan itu pun menurut saya kurang waktu yang 2 jam itu untuk menyelesaikan yang 3 soal itu tadi. Soalnya makanya saya juga setelah jadi guru saya jarang itu IMO kan matematik. Ya itu tadi gitu. Iya, ingat saya waktu SMA saya pernah ikut itu. Tahun berapa tuh Bu? Saya SMA tahun berapa ya? Iya, begitu. Menarik. Luar biasa. Jadi bolehlah anak-anak kita hadapkan dengan tantangan-tantangan seperti ini untuk memupuk rasa percaya dirinya. Betul. Maka saya ingat kan pengalaman saya waktu SMA saya seperti apa, kemudian waktu SMP juga seperti apa. Jadi yang itu yang diingat, bukan yang Betul. bukan yang rutinitas itu tadi kan. Gitu Pak. Dan sampai sekarang Ibu saya lihat aktifnya berkompetisi. Iya, Ya kan? jadi kayak seneng gitu ya kan. Bukan berarti terus kita berkompetisi terus kita menjadi egois, tidak, jangan. Semakin kita sering berkompetisi semakin tahu kita banyak kurangnya itu di mana-mana, dan ternyata orang yang jauh lebih hebat dari kita juga banyak. Betul. Gitu. Ini udah tahap lebih lanjut ya, bahwa kita sadar Iya. bahwa masih banyak. Banyak. Jadi kita jadi belajar. Dan ketika kita di situ, saya tuh kok bodoh kali ya. Malah kita perasaan kita sudah mewakili kan. Ternyata bergabung sama mereka itu, ternyata saya tuh nggak ada apa-apanya gitu. Nah ternyata mereka tuh, waktu saya berapa kali saya kegiatan yang di Perancis itu kan kita satu kelompok. Satu kelompok itu kan terdiri dari decision maker, kemudian profesional, kemudian ada yang teachernya itu ada di situ. Nah kita bergabung dengan guru besar dan kita berapa kali bergabung dengan ada menteri juga ikut di situ, kepala dinas pendidikan juga bergabung di dalam grup itu. Kemarin terakhir juga seperti itu gitu. Dan mereka memang ilmunya luar biasa dan mereka juga memang belajar dan terus belajar. Satu kelompok saya ya juga profesor, ya itu dia belajar sampai kemana-kemana gitu. Apa yang bisa di-sharingkan Bu? Yang dari climate change itu? Ya, dan dia tidak merasa hebat, sombong gitu ya? Tidak merasa sombong, tidak merasa hebat. Malah saya pikir, saya tahunya dia profesor itu malah ketika
kita lihat list daftar nama itu gitu. Nah, Rendah hati Bu ya? nggak kelihatan. Nggak kelihatan di ya? situ. Dia nggak nonjolkan gelar apa tapi ya. Enggak ada. Ya. Jadi kita sama semuanya. Iya, gitu kira-kira Pak Roji. Jadi emang budayanya beda ya dengan Indonesia Bu ya? Sebenarnya di Indonesia juga seperti itu. Oke. Iya. Itu sebagian Bu ya, sebagian kecil lah Bu ya. Iya, kita juga kan kalau misalnya sering bertemu dengan banyak orang kan mungkin bertambah apa ya pengetahuan. Jadi memang kita merasa nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka itu gitu. Itu tentang climate change tadi Bu, apa yang bisa di-sharingkan Bu? Nah, yang kita pelajari di sana itu kemarin itu kan mengenai perubahan iklim ya. Itu Perubahan kan iklim. memang sudah terjadi ya di benua manapun. Jadi kan semua itu memang kita harus prihatin dengan itu. Nah, di climate change ini kita tidak hanya penanaman pohon, tetapi nanti di sini juga difokuskan untuk misalnya apa ya kemarin itu ya mengenai global warming ya sama kita dilatih untuk kita disiapkan bahan-bahan kayak inquiry juga sih pembelajarannya kita disiapkan bahan-bahan kemudian kita mendesain kita ini sehingga akhirnya oh ini nih global warming itu seperti itu gitu. Jadi semuanya aktif Bu, bukan Ya, hanya dengarkan ceramah ya, bukan ya? Tidak ceramah. Tidak ceramah. Kita kalau pelatihan jarang ceramah. Kita ada disiapkan beberapa bahan, kemudian kita kan ada topik nih, misalnya topik perubahan iklim misal. Nah, dari topik itu kita ada disiapkan bahan, kita disuruh untuk berdiskusi mengenai itu. Jadi lebih banyak diskusi sih sebenarnya daripada ceramah gitu. Memang ada yang dia kasih poin-poin penting mengenai itu, ada apa hal yang harus kita diskusikan juga ada, topik diskusinya juga ada. Dan kita lebih banyak diskusi mengenai kondisi di negara kita masing-masing, sehingga apa nih benang merah yang bisa diambil sehingga bisa kita lakukan bersama-sama gitu. Yang Ibu berkesan dari negara mana atau siapa gitu? Kayaknya semuanya berkesan. Semua berkesan ya? Pengalamannya berbeda-beda gitu, semuanya berkesan. Saya lihat Bill Gates juga fokus ke sana ya. Semua lagi fokus ke sana. Iya ya? Sekarang ini. Berarti akan ada apa ya? Kalau ini dibiarkan akan ada bencana apa gitu Pak? Ya kalau perubahan iklim ini kan mendunia ya Pak ya. Artinya kita di Indonesia yang berbuat semua juga berdampak. Iya. Demikian juga seperti itu. Jadi di sini tuh sebenarnya hanya dibutuhkan kesadaran kita aja gitu. Jadi kan apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Tambah lama kan bumi ini kan juga tambah tua gitu ya. Kita aja kalau tua kalau tidak dirawat sudah sakit-sakitan gitu. Demikian juga dengan bumi kita. Dia kan butuh adanya tanaman hijau, adanya kalau secara sederhananya itu ya kita juga pas waktu SD itu sudah bolak-balik kita pelajari dan sekarang juga itu memang sangat dibutuhkan gitu. Yang katanya kan ya virus corona ini karena es mencair ya, muncul lagi itu isunya. Iya, sampai ke sana juga katanya. Iya, es mencair. Kalau dulu kan katanya kalau es mencair itu kan nanti bakal tenggelam ya pulau-pulau yang ada di sekitarnya kan seperti itu. Jadi bagaimana supaya bisa mempertahankan itu? Betul. Semuanya itu kan di lapisan ozon rusak itu karena apa? Kan karena ulah manusia. Gitu itulah dikurangi, makanya kita dilarang sebaiknya mengurangi lah yang berbau yang menghasilkan sampah gitu ya kan. Tuh. Semualah dikurangi. Iya. Pembakaran hutan dan sebagainya. Menarik. Begitu. Karena kalau dunia kita nggak bisa dihuni lagi bahaya. Iya, begitu. Berarti pindah ke Mars kita, Bu. Iya, pindah ke Mars. Kayaknya mereka lagi cari lagi meneliti ya planet-planet yang ada di sekitar bumi mana nih yang punya kehidupan. Yang kadar oksigennya sama lah paling tidak minimal dengan di bumi begitu. Ya kita harapkan banyak
manusia Indonesia seperti itu. Jangan Iya. mikir yang kecil-kecil Bu ya. Mm-mm. Jangan begaduh karena yang kecil-kecil ya. Jadi Ya, kita inovasi lah ya kan. inovasi lah. Ini Betul. nih kita lagi serius nih menghadapi masalah bumi kita ini. Ini apa yang harus kita lakukan? Dan itu kan harus berkesinambungan. Tidak bisa hanya sekelompok kecil saja yang melakukannya gitu kan. Tapi pun jangan pula gara-gara sudah kita terasa tidak mungkin untuk berkontribusi, tidak ada yang tidak mungkin walaupun kecil yang kita lakukan. Ibarat di tempat yang gelap lebih baguslah kita menyalakan sebatang lilin daripada kita merutuki kegelapan gitu. Jadi apa nih yang bisa kita lakukan? Kayak saya sebagai pendidik kayak edukasi kepada peserta didik mengenai perubahan iklim ya, kita edukasi gitu. Kalau kita bisa berkontribusi lebih banyak lagi ya alhamdulillah. Tapi paling tidak kita tidak merutuki lah kegelapan itu. Wow, Gitu. luar biasa. Iya, sama-sama. Jadi kalau saya tanya nih Bu Dewi, kalau saya sebutkan kata pendidikan, apa satu atau dua kata yang mau Ibu ucapkan? Pendidikan. Apa ya? Kalau dulu prima ya. Pendidikan maju. Maju. Kalau sekarang maju. Maju. Harus maju, tidak Harus boleh maju. mundur. Iya. Amin. Amin. Di bawah kepemimpinan Kepala Dinas kami Bapak Laksamana Putra Siregar dan Bapak Wali Kota Medan Bapak Bobi, harapannya kolaborasi Medan Berkah pendidikan maju. Betul. Iya. Apalagi kan Medan ini ibu kota Sumut Bu ya. Iya, Harus jadi contoh harus ya. jadi contoh. Barometer Sumatera Utara. Jadi memang Medan itu harus yang terbaik, terdepan dan maju. Betul. Berarti harus kita undang juga Pak Kepala Dinas ini. Siap. Pak Wali Kota juga ya. Iya. Iya. Good Medan. Mm-mm. Medan. Mm-mm. Oke. Ya. Ini Bu Dewi, saya lihat Ibu selalu energik ini. Ini apa yang membuat Ibu energik? Why? Wah. Kenapa kok Ibu Apa ya? semangat banget? Gimana ya? Hah, Karena semangat aja kan. Jadi ya luar memang biasa. saya selalu menemukan hal-hal yang baru gitu ya setiap hari. Jadi tidak pernah mengerjakan yang konsisten yang itu-itu saja gitu. Jadi mungkin itu ya. Bangun tidur aja pagi mendengarkan radio ada hal yang baru. Saya selalu merasakan segala sesuatunya itu hal yang baru. Gue suka tantangan baru gitu ya. Ya, nah sampai di sekolah ada hal yang baru juga. Guru-guru menyampaikan bla 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 segala macam itu juga hal yang baru. Dan kita ya selalu belajar dari pengalaman, belajar dari segala-galanya lah. Jadi memang saya merasakan setiap detik dalam hidup saya itu selalu ada hal yang baru. Hari ini bertemu dengan Pak Roji hal yang baru. Walaupun sebelumnya kita sudah bertemu tapi kan kontennya berbeda Betul, gitu. betul. Nah, ini juga hari ini berbeda. Podcast. Besok saya ketemu lagi mungkin penandatanganan MOU. Besoknya lagi kita bertemu sudah di Manhattan. Gitu. Jadi tidak ada yang stagnan ya. Itu kali yang biasa-biasa aja tuh hal yang membosankan kali ya, Pak. Itu sih saya rasa. Karena berarti Ibu suka tantangan, suka ketemu orang baru gitu ya. Bukan orang baru, hal-hal yang Hal-hal baru. baru ya? Iya. Hal-hal baru ya. Iya, dan setiap hari tuh memang menurut saya tuh baru semua, nggak ada yang kemarin punya Iya, gitu. iya. Walaupun dengan orang yang sama gitu. Walaupun dengan orang yang sama, tetapi berbeda. Ketika walaupun ketemu dengan orang yang sama, tetapi beda itu suasananya tuh pasti berbeda. Dan Ibu gitu. tertantang menyelesaikan masalah-masalah yang ada karena ada hal-hal baru itu ya. Barunya, dan belajar. Dan belajar. Semua saya belajar, mulai dari sama siswa saya pun mau belajar, sama anak saya pun saya belajar, sama siapa yang saya temui kita belajar. Karena kan Ibu banyak aktif ya di Ikatan Penulis juga aktif. Iya. Ya kan? Oh ini Ibu Dewi luar Semua biasa. ada. Iya. Artinya energik terus belajar walaupun ini ya sudah berusia. Udah berusia kan? Udah 22 tahun, 23 Bu ya? Iya, mengajar. Iya kan? Dan saya jadi kepala sekolah sudah 14 tahun. 14 tahun. Iya, jadi memang yang nggak bosan Ya. gitu. Karena memang selalu belajar itu kali ya. Iya. Ibu menikmati ya. Dan saya menikmatinya Menikmati gitu. ya.
Iya. Jadi tidak terasa kalau sudah tua. Perasaan masih 17 tahun. Semangatnya. Fisik kita, jiwa kita masih muda, Bu. Masih muda. Walaupun fisiknya udah mulai sakit-sakit ya kakinya apanya gitu. Jiwa selalu muda karena ada cinta. Iya. Cinta iya. dengan anak-anak Cinta gitu dengan ya. anak-anak, semuanya dicintai Betul, gitu. betul. Iya, kalau nggak ada itu mungkin hidup kita akan terasa hampa ya. Iya. Begitu. Itu yang jadi energi Ibu ya. Kali ya mungkin. Jadi apa yang ingin Ibu wariskan ya? Apa yang Ibu harapkan? Ibu ingin mewariskan pendidikan yang gimana atau apa gitu? Dengan Bapak Ibu guru yang ada semuanya, ya pesan saya cuma satu, jangan bosan untuk belajar dimanapun kita dimanapun kita berada, dengan siapapun itu adalah merupakan pembelajaran yang berharga buat kita. Intinya belajar. Jadi belajar sepanjang hayat. Semuanya kan belajar nggak harus dengan profesor, nggak harus dengan siapa, tapi dengan siapapun kita bertemu. Dengan anak kecil pun kita belajar. Belajar ketika dia menangis, bagaimana supaya dia tidak menangis, apa yang harus kita lakukan. Nah itu kan kita harus belajar, tidak serta-merta dia kita biarkan begitu saja. Begitu. Berarti seluruh pengalaman kita belajar, Bu? Ya belajar. Kalau saya akan dimarahi, belajar. Saya dimarahi atas, saya juga belajar. Kenapa ya saya dimarahi gitu. Jadi kan kita tidak ini lagi, tidak terulang lagi pada hal yang sama gitu kan. Karena kita belajar untuk membuat yang lebih baik lagi ke depannya. Begitu, Pak. Oke, gimana setiap waktu, setiap kondisi kita itu kita dapat pelajaran, Bu, gitu, Bu ya? Iya, sama hari ini saya belajar sama Pak Direktur. Luar biasa, masih muda, tetapi Masya Allah keren banget. Saya pun banyak belajar dari konsisten, iya. Terima kasih Bu Dewi. Baik Pak Direktur, udah hadir. Sama-sama. Mudah-mudahan terus sehat. Amin, amin ya Allah. Iya. Terus berkarya, Iya. semoga semua yang Ibu lakukan jadi amal ibadah Ibu ya. Amin, amin ya Allah. Ya. Sip, gitu aja Bu. Sip, Terima kasih. Ya, baik, terima kasih semuanya. Bye bye. Bye bye.